Pernah gak sih lo ngebayangin punya pacar atau pasangan yang ideal, pinter, cakep, tinggi, kayak raya, perhatian, penyayang, baik gitu ya, setia? Wow. Atau ada juga dari kita yang dulu sempet punya impian gara-gara terinspirasi dari novel ataupun film-film romance. Ya kayak ngelihatnya tuh enak banget gitu ya, kehidupan tuh rasanya menyenangkan sekali, kayak gak ada masalah. Coba share di kolom komen kira-kira dulu lo pernah punya impian kayak gimana dan terinspirasi dari novel ataupun film apa. Tapi semakin dewasa kita juga makin ngerti pelan-pelan bahwa apa yang kita mau dan kita inginkan tidak semuanya bisa tercapai atau terkabul, ya enggak? Termasuk soal memilih pasangan ideal atau pacar ideal. Makanya banyak juga nih expert di relationship atau dating coach yang sering bilang kalau jangan cari yang sempurna karena emang gak ada. Wah, kenapa tuh? Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut, selamat datang di Dating Series bersama gue Ida Mama. Dan di channel ini biasanya gue membahas topik-topik relationship ataupun mereview buku, series, dan film yang bertema romance. Jadi kalau lo suka dengan topik-topik tersebut, boleh subscribe dulu channel gue dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar lo gak ketinggalan. Nah, kembali ke perkara mencari pasangan ideal atau sempurna. Kenapa sih kita gak boleh nyari pasangan yang sempurna? Nah, ini ada 5 alasan kenapa lo gak boleh nyari yang sempurna. Yang pertama, manusia itu pada dasarnya gak ada yang sempurna. Jadi realitas kesempurnaan itu memang tidak nyata adanya, hanya ada di film-film ataupun novel. Setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, ini klise banget, tapi nyari sosok yang ideal ataupun yang sempurna itu hanya ada ilusi dan yang ada malah membatasi lo untuk membuka peluang dengan bermacam-macam orang untuk berelasi gitu. Misalnya nih ya, contoh kecil ketika lo main dating apps atau online dating, lo match sama cowok nih, terus di foto itu cowoknya bibir hitam banget nih, terus lo udah judging duluan, nih kayaknya pernah berarti kayaknya gue gak mau deh, udah bye gitu kan. Jadi lo gak ngobrol, even gak chatting duluan, jadi gak tahu sebenarnya ini cowoknya tuh nyambung gak sama lo gitu. Jadi alih-alih lo mengutamakan obrolannya, lo udah ngejudge dari fisik dan segala macam, akhirnya itu membatasi peluang untuk lo menemukan relasi yang lebih intim atau relasi yang lebih mutual. Ya kan kalau nggak ngobrol dulu nggak tahu ya kayak gimana orangnya. Kalau emang nggak nyambung ya udah bye. Nah, yang kedua adalah coba fokus pada kecocokannya. Daripada nyari sosok yang sempurna dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lebih baik lo fokus dengan bagaimana ngobrolnya, bagaimana tektokan ketika chatting, bagaimana sense of humornya, apakah sefrekuensi gitu. Terus lo bisa ngelis sendiri kira-kira hal apa sih yang menurut lo penting gitu. Oh, A, B, C harus cocok, D, E, F kayaknya nggak apa-apa deh kalau nggak cocok-cocok banget gitu misalnya. Let's say misalnya lo punya hal yang prinsipil kayak, oh gue nggak mau nih kalau beda agama, ya udah bye. Berarti kalau yang bukan sesama agamanya lo udah nggak akan tertarik gitu, lo nggak akan melanjutkan. Nah itu kan penting ya, daripada kayak lo cuman ngeliat looknya doang tapi ternyata nggak nyambung, ya buat apa juga ya, kan namanya nggak cocok. Atau lo pengen nyari yang sukunya sama kayak lo secara adat, secara budaya, secara kultur ibaratnya, atau background keluarganya biar lo nggak terlalu banyak penyesuaian, ya udah berarti itu yang akan jadi prioritas utama lo ketika mencari pacar. Yang ketiga adalah cari yang bisa bertumbuh bersama, berkembang bersama, dan bisa belajar bersama. Waktu gue usia 20-an gue tuh nggak tahu maksudnya apa sih, maknanya tuh nggak nyampe di gue karena otaknya juga belum nyampe kali ya gitu. Jadi belum cukup dewasa untuk mengerti apa makna dari semua ini, dari bertumbuh bersama. Ternyata ketika gue udah masuk usia 20-an akhir, 30-an awal, itu udah ngerasa bahwa hal-hal yang bisa memacu perkembangan diri itu penting. Makanya ketika nyari pacar atau pasangan ideal itu tuh justru lebih seru ketika bisa diajak sharing tentang hal-hal yang penting buat kita. Atau oh, relasi tuh diusahakan, makanya lo bisa cari pasangan yang kira-kira sama-sama bisa saling support nih, saling dukung apa yang ingin lo capai, apa yang ingin dia capai gitu. Gue bisa bantu di bagian mana nih, lo bisa bantuin gue di bagian mana gitu. Namanya relasi itu kan sebenarnya mirip-mirip bisnis ya, namanya juga bisnis sama dengan relasi. Ibaratnya ini bedanya relationshipnya romance aja gitu. Intinya bagaimana lo akhirnya bisa menemukan orang yang setara, yang bisa menghargai semua keputusan hidup lo, mendukung semua apapun rencana hidup lo, dan bisa belajar bareng. Yang keempat, perbedaan itu nggak jadi halangan, justru bisa jadi kekuatan. Ketika lo punya pacar yang karakternya beda banget ya, bagaikan bumi dan langit gitu,
kok kayaknya hobinya nggak ada yang sama, selera apanya nggak ada yang sama. Oh jangan khawatir, siapa tahu itu malah membuka perspektif baru ketika kalian membahas sesuatu atau obrolan di topik-topik tertentu. Malah kita bisa jadi apa ya, memperluas pandangan atau opini soal suatu hal yang kita anggap penting. Dan itu malah memperkaya pengalaman hidup masing-masing. Karena kan nggak dimungkiri ya, dari lahir sampai usia belasan tahun atau sebelum pacaran atau ketemu lo, kan masing-masing udah punya kehidupan sendiri, ruang tumbuhnya sendiri, dengan keluarga yang berbeda, pengasuhan yang berbeda, ya pastinya pengalaman hidupnya beda-beda. Nah dari situlah bisa saling melengkapi tentang bagaimana sih memandang hidup. Dari situlah bisa juga muncul empati yang lebih, jadi empati lo mau gak mau terlatih kan, karena kan harus memahami perasaan dia, harus mengerti apa yang dia rasakan dengan situasi dan konteks tertentu. Nah yang kelima, yang terakhir adalah fokus dengan pengembangan diri sendiri. Biasanya nih kalau misalnya kita nyari pacar, nyari cowok yang ideal, sempurna gitu ya, itu kita akan cenderung lupa dengan perkembangan diri sendiri, ya kan? Karena gue juga pernah mengalaminya. Jadi gue tahu dari kita pasti ada yang pernah mengalami itu juga. Nah daripada kita mencari hal-hal yang sempurna di luar sana gitu ya, lebih baik kita gunakan energi kita untuk memperbaiki apa yang kurang dari diri kita. Mungkin yang pertama bisa memperluas pengetahuan, nyobain course atau ikut komunitas hobi-hobi yang ekstrim yang belum pernah kita lakukan seumur hidup. Pokoknya kenalan sama diri sendiri semaksimal mungkin sampai lo udah benar-benar tahu apa yang lo mau dalam hidup ini, apa tujuan hidup lo, terus bagaimana sih cara-cara gue mencapai tujuan hidup gue 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, menghabiskan waktu di mana, dengan siapa, dan lain-lain. Ya sesimpel lo merawat diri, lo aware dengan apa yang perlu lo jaga dalam tubuh lo, dalam badan lo, itu kan sebuah progres sederhana yang akhirnya bisa terlihat gitu lama-lama. Nah jadi kira-kira gimana nih? Masih mau cari pacar yang sempurna? Atau mau cari pacar yang realistis aja? Semoga apapun yang lagi lo harapkan bisa bertemu dengan jodoh impian, orang yang tepat di waktu yang tepat. Itu yang paling penting. Segitu aja dari gue. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like video ini, subscribe channel gue, dan bagiin ke sosial media jika menurut lo konten ini berguna, apalagi buat teman-teman lo yang membutuhkan. Jangan lupa juga kasih komen di bawah kira-kira rekomendasi film, series, ataupun buku tema relationship apa yang bisa gue bahas di channel ini. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di dating series berikutnya. Bye.